pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Sabtu 21 Maret 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya puluhan ribu jemaah salat Id di Masjid Raya Baitur Rahman. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat Id di Aceh Tamiang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Laut Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang. Berikut laporan Ari Binsar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah bersama masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang Sabtu pagi 21 Maret 2026. Ibadah sholat berlangsung di Masjid Darussalam, kawasan hunian sementara warga terdampak bencana. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 7:20 waktu Indonesia Barat dan langsung bergabung dengan sekitar 1.300 jemaah. Sholat Id dimulai di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan berlangsung khidmat bersama masyarakat setempat. Bertindak sebagai imam sholat adalah Tengku Junaidi yang juga merupakan imam Masjid Darussalam. Sementara khutbah Idul Fitri disampaikan oleh Jul Haijir dengan tema penguatan iman dan kebangkitan pasca bencana. Dalam pelaksanaan ibadah, Presiden Prabowo juga turut didampingi sejumlah pejabat tinggi negara, diantaranya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, serta Gubernur Aceh Mujakir Manap. Usai pelaksanaan sholat Id, Presiden bersalaman dengan jamaah dan masyarakat yang hadir. Momentum tersebut juga dimanfaatkan untuk bersilaturahmi serta membagikan bantuan berupa bingkisan kepada warga. Selain itu, Presiden sebelumnya juga sudah menyalurkan bantuan untuk masyarakat Aceh, termasuk dukungan bagi tradisi megang dan pemulihan pasca bencana di Aceh Tamiang. Bantuan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat di daerah terdampak. Kehadiran Presiden di tengah masyarakat Aceh Tamiang pada hari raya itu menjadi simbol kedekatan pemerintah dengan rakyat, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan pemulihan pasca bencana di wilayah tersebut. Dari Banda Aceh, Ari Binsar melaporkan. Pendengar, puluhan ribu jemaah salat Id di Masjid Raya Baitur Rahman. Berikut laporan Tisi Maulidia Putri.
Puluhan ribu jamaah dari Banda Aceh, Aceh Besar dan sekitarnya melaksanakan salat Idul Fitri di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada Sabtu 21 Maret 2026. Salat berjamaah tersebut diimami oleh Ustadz Miswar Muhammad yang merupakan imam rawatib Masjid Raya, sedangkan khatib Ustadz Suryanto Sudirman, pimpinan Daya Terpadu Nurul Ihwah Nagan Raya. Pelaksana harian PLH Kepala UPTD Masjid Raya Baitur Rahman Iskandar menyampaikan salat berlangsung tertib dan dilaksanakan tepat waktu. Pihaknya mengapresiasi jajaran dan stakeholder terkait yang turut berperan aktif mengamankan pelaksanaan sholat Id. Adapun pemilihan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh sebagai lokasi pelaksanaan sholat Id karena dapat menampung puluhan ribu jamaah termasuk di halaman masjid. Alhamdulillah pelaksanaan sholat Id tadi berjalan lancar dan tadi khatib kita berasal dari daerah Nagan dengan Imam Ustadz Miswar, Imam Rawatib Masjid Raya Baitur Rahman. Khatib tadi Ustadz Suryanto Sudirman. Terpantau selama berada di area masjid, seluruh jamaah mematuhi aturan yang ditetapkan, termasuk menggunakan pakaian sesuai syariat Islam, menjaga kebersihan dan berupaya khusyuk dalam beribadah hingga selesai khutbah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan. Pendengar, masyarakat Nagan Raya menggelar pawai takbir keliling untuk menyemarakan malam Idul Fitri 1447 Hijriah. Berikut laporan Cindy Novitasari. 2, 1. Masyarakat Kabupaten Nagan Raya memeriahkan malam Idul Fitri 1447 Hijriah dengan menggelar pawai takbir keliling Jumat malam 20 Maret 2026. Kegiatan ini berlangsung meriah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat yang antusias menyambut Lebaran. Pawai takbir keliling tersebut secara resmi dilepas oleh Bupati Nagan Raya, Teku Raja Kemangan. Dalam sambutannya, Teku Raja Kemangan atau yang akrab disapa TRK menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang memeriahkan malam Lebaran, tetapi juga sebagai sarana mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. Dengan momentum Idul Fitri ini makin memperkuat rasa ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan masyarakat Nagan Raya. Hanya dengan ukhuwah yang tinggi, hanya dengan persatuan yang lebih erat, maka kita akan bisa melakukan percepatan pembangunan kabupaten yang kita cintai ini ke depan. Adapun rute takbir keliling dimulai dari Masjid Baitul A'la atau yang dikenal sebagai Masjid Giok, kemudian bergerak menuju Jeram. Rombongan pawai selanjutnya berputar arah menuju Simpang Put sebelum kembali ke titik akhir di Masjid Giok melalui ujung Fatihah, sekaligus mencerminkan semangat religius dan kebersamaan masyarakat Nagan Raya. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Satlantas Polres Aceh Utara bangun 7 sumur bor untuk korban banjir. Berikut laporan Saifullah Nurdin. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Utara menunjukkan kepeduliannya dalam membantu percepatan pemulihan dengan membangun 7 sumur bor guna memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat yang berdampak. Program pembuatan sumur bor ini telah dilakukan secara bertahap sejak 30 Desember 2025 dengan sasaran untuk lokasi-lokasi vital seperti tempat pengungsian, huntara dan dayah maupun masjid untuk membantu pemulihan fasilitas publik serta mendukung kebutuhan dasar masyarakat pasca bencana. Kapolres Aceh Utara AKBP Tri Afrianto melalui Kasat Lantas Ibtu Sopian Kurniawan menjelaskan 7 titik sumur bor yang telah terrealisasi dan dimanfaatkan masyarakat tersebar di lokasi pengungsian dayah serta hunian sementara huntara di 2 kecamatan yakni Kecamatan Langkahan dan Senudun. Di Kecamatan Langkahan dibangun di 2 titik iaitu Kampung Lubuk Pusaka termasuk pengalian sumur dan penggantian tendon serta pompa air. Di Kecamatan Senudun, sumur bor dibangun di 5 titik yaitu 2 sumur bor di Kampung Ulai Rubik Barat, 1 di Kampung Lok Pu'u, 1 lagi di Huntara Ulai Rubik Timur serta 1 sumur bor di dayah Kampung Bantayan.
Terkait dengan sumur bor yang kami laksanakan di Aceh Utara, sesuai dengan petunjuk pimpinan, ada beberapa titik yang kami laksanakan pasca bencana banjir, yaitu yang pertama kami lakukan waktu itu pembersihan sumur bor yang pertama di Lubuk Usaka. Itu kita berikan tandon, genset, mesin sedot airnya itu yang seharga 2.500.000 kalau nggak salah. Nah, jadi kedua sumur bor tersebut berfungsi dengan baik hingga dengan saat ini. Selanjutnya kami turun ke Senedun. Nah, di Senedun itu agak banyak sedikit, kami ada 7 titik kalau nggak salah. Kami lakukan di sana, termasuk dengan itu ada di Dayah juga kami laksanakan, ada juga di pengungsi masyarakat. Selain itu, Kasat Lantas Polres Jayapura juga merencanakan survei lokasi tambahan di Kampung Cangguk, Kecamatan Tanah Pasir. Bantuan tersebut merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan pasca bencana. Dengan harapan, sumur bor ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih secara berkelanjutan. Karena pasca bencana banjir, banyak sumur warga yang tidak dapat digunakan lagi akibat endapan lumpur. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan baik untuk diminum, mandi, mencuci hingga bersuci saat beribadah. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Dengan momentum Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan masyarakat untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama. Berikut laporan Maimun Akbar. Momentum Hari Raya Idul Fitri seharusnya dimanfaatkan masyarakat untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama. Tradisi saling berkunjung dan memaafkan menjadi bagian penting dalam merayakan Hari Kemenangan. Hal tersebut disampaikan tokoh agama di Kota Lok Sumawe, Ustadz Boy Haki. Ia mengatakan bahwa silaturahmi memiliki peran besar dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Idul Fitri bukan hanya sekedar perayaan, tetapi juga momen untuk kembali kepada kesucian hati. Menurutnya, melalui silaturahmi, setiap individu dapat saling memaafkan atas kesalahan yang pernah terjadi, baik yang disengaja maupun yang tidak. Hal ini dinilai mampu menghapus luka lama dan memperbaiki hubungan yang sempat renggang. Selain itu, silaturahmi juga menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat dengan saling menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan dan persaudaraan dapat terjalin lebih erat. Ustadz Bohaki juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadikan silaturahmi sebagai tradisi tahunan, tetapi sebagai kebiasaan yang terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita mari saling memaafkan, karena Idul Fitri adalah tentang kembali kepada kesucian, yang merajut kembali silaturahmi, yang menghapus luka lama dan memulai lembaran baru dengan hati yang lebih bersih. Di tengah perkembangan zaman, ia mengingatkan agar nilai-nilai silaturahmi tetap dipertahankan. Meskipun komunikasi kini semakin mudah dilakukan melalui teknologi, pertemuan langsung dinilai tetap memiliki makna yang lebih mendalam. Ia berharap momentum Idul Fitri dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungan sosial, baik dengan keluarga, tetangga, maupun rekan kerja. Dengan demikian, terciptanya lingkungan yang harmonis dan penuh dengan kedamaian. Melalui semangat Idul Fitri, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga persaudaraan dan saling menghargai satu sama lain, sehingga nilai kebersamaan dan kerukunan dapat terus terjaga di tengah kehidupan masyarakat. Maimun Akbar melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh dan juga Lok Sumawe. Ini pendengar, kita langsung menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Selama momen Idul Fitri, Satlantas Polres Aceh Tengah menghimbau kepada pengendara untuk tetap berhati-hati. Berikut laporan Fitra Jayadi. Pos Pengamanan Operasi Ketupat Selawah 2026 Polres Aceh Tengah terus memberikan pengamanan terhadap arus lalu lintas di daerah tersebut selama momentum Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kasat Lantas Polres Aceh Tengah AKP Ayub kepada RRI mengatakan terdapat beberapa titik pos pengamanan yang telah didirikan seperti di kawasan Pasar Pea Ilang, Simpang 3 Tan Saril, dan depan Mapolsek Lutawar.
Disebutkan pengamanan tidak hanya dilakukan terhadap arus lalu lintas selama arus mudik maupun arus balik, akan tetapi juga terhadap kendaraan wisatawan yang akan berlibur ke daerah berhawa sejuk tersebut. Kasat Lantas meminta pengendara untuk tetap meningkatkan kehati-hatian di jalan raya, terlebih pasca bencana hidrometeorologi lalu, terdapat sejumlah titik jalan menuju daerah ini yang belum sepenuhnya pulih. Kami mengimbau kepada masyarakat yang menuju ke Takengon untuk berhati-hati karena untuk jadi bencana kemarin jalur di kota Takengon sudah surut dan normal. Namun beberapa titik di jalur dari di Takengon masih ada titik yang rawan longsor. Kasat Lantas Polres Tengah AKP Ayub menambahkan, untuk personel yang diturunkan berjumlah sekitar 70 personel gabungan yang standby selama 24 jam, termasuk dari TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP. Adapun pelaksanaan operasi ketupat berlangsung serentak pada seluruh wilayah di tanah air selama 13 hari, dengan telah dimulai pada 13 Maret lalu dan akan berakhir pada 25 Maret 2026 mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Lasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.